Ya, assalamualaikum teman-teman semua, selamat malam. Kita kembali lagi nih di kelas digital marketing batch 17. Di tengah-tengah kita udah hadir nih Kak Rian. Halo Kak Rian. Halo, halo. Halo Kak. Oke, udah siap Kak? Malah ditanya kakaknya ya teman-teman udah siap belum? Hari ini akan mendapatkan materi lagi nih dari Kak Rian. Boleh jawab di kolom komen. Siap banget kan ya? Oke. Oke, kalian aku mulai share screen ya. Boleh, boleh. Oke, bentar. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum, Riva. Oh, belum Kak. Oke. Belum ada. Sekarang? Belum. Oh, belum. Oke, sebentar. Stop sharing dulu. Sorry, sebentar. Oke. By the way, gimana kabarnya semua malam ini? Ada semuanya ikut kan ya dari kelas yang semalam? Oke. Nice, nice, nice. Oke. Mungkin ada, sambil nungguin Riva, mungkin ya aku pengen bertanya deh, dari materi semalam ada nggak yang dipelajarin? Mungkin aku tunjuk beberapa orang ya, coba ya. Oke, sebentar ya. Aku tunjuk beberapa orang nih, biar ini. Apa sih yang dipelajarin semalam? Habis itu apa sih yang didapat gitu, yang mungkin bisa diimplement langsung ke bisnis atau pekerjaannya sehari-hari. Oke, saya mau tanya sama, sebentar. Sama Stanley G, yang namanya Stanley G. Halo, boleh buka mic-nya, open mic-nya? Halo Kak, halo. Halo Stanley, boleh Halo, sharing? halo. Kira-kira sama kemarin tuh dari materi apa yang didapat, mungkin biar teman-teman juga ada yang dapat ininya apa, dapat pengertiannya lah. Oke, dari yang semalam aku dapat sih kan yang pertama mungkin lebih ke arah marketing funnel ya Kak. Jadi kan
yang memang selama ini aku pakai di kerjaanku sekarang itu memang kayak apa ya, diimplementasiin banget nih Kak gitu untuk terkait sama marketing funnel. Tapi mungkin memang yang sedikit aku baru pelajari kayak mungkin analisis SWOT-nya, terus kayak ada race-nya juga gitu ya. Nah itu sih menurut aku apa ya, cukup ngebantu sih dalam kayak memarketingkan juga sih Kak, karena dan juga menurutku pribadi sih terkadang ada juga nih kan Kak, karena emang udah zamannya digital, jadi tuh terkadang kan nggak cuman yang Karian itu ya, yang Karian kemarin sempat ajarin juga, tapi kadang aku kalau cari di Google itu kadang ada juga yang kayak kita memahami behavior-nya konsumen juga gitu kan Kak. Ya, nice, oke. Next step-nya kamu mau implementasinya apa dalam pekerjaan kamu? Sebenarnya aku tujuannya untuk ngikutin my skill ini, aku juga pengen karir switching ya Kak. Gitu. Ya. Nah jadi kemungkinan besar sih kalau misalnya aku dipercayakan misalnya di perusahaan baru ataupun bisa pindah role gitu ya, mungkin aku akan nerapin sih yang kemarin udah diajarin ke aku sih, ininya yang kemarin juga. Oke, boleh yang namanya Entin di mute nggak? Makasih ya, soalnya suaranya masuk. Itu Karian, yang itu Karian. Oke. Oh my God, is that? Oke. Boleh tolong bantu mute dari admin? Oke, sip, thank you. Oke, satu lagi ya. Coba bentar. Satu lagi, biar ini pemanasan. Oke. Tadi kan cowok, sekarang cewek deh. Dwi Setianingsih. Oke. Iya, Ada? Halo. Ada. Oke. Sorry, Nah, tapi ini aku belum bisa open cam. Gak apa-apa, it's okay. Mungkin apa boleh diceritain gitu dari materi kemarin dapatnya apa, terus kira-kira dari materi kemarin apa yang mau diimplementasikan di bisnis atau di pekerjaannya. Oke, jadi kalau dari materi yang kemarin aku dapat itu tentang 4C Diamond, terus ada SWOT analysis-nya juga. Itu ngebantu banget ya Kak, karena jujur masih baru banget di dunia marketing kayak gini. Terus dari yang basic-basicnya kemarin udah didapat sih, udah mulai nyoba diimplement ke kerjaan yang sekarang, karena untuk kerjaan yang sekarang sebenarnya kan aku di bidang sales ya, tapi butuh tambahan skill nih di bidang marketingnya juga, karena kayak aku harus nge-cover IG di brand atau di kerjaan aku sekarang, terus juga gimana sih cara mengoptimalkan dari Instagramnya ataupun juga dari kita kan juga nyari leads tuh ya Kak ya, jadi gimana sih cara ngeoptimalin leads-nya supaya quality-nya nambah, terus dari sisi budgeting-nya, dan dari yang basic-nya aja sih aku ngerasa udah mulai kebuka nih dari yang kemarin, makanya makin semangat buat ikutan yang sesi-sesi berikutnya. Oke, nice, thank you. Satu lagi deh, biar Afdal 3 ya. Tadi ada yang mau ngangkat tangan, siapa? Ada yang raise hand? Oh, Ahmad ya? Oh, halo. Ya. Iya, mungkin boleh di-share yang didapat apa kemarin, terus habis itu rencananya mau implementasiin di ininya apa gitu. Iya. Sebenarnya kemarin sangat fundamental sekali, yang dimana itu juga berguna buat saya ya sebagai orang baru di bidang ini, terutama dari konsep marketing yang dimana kita solving problem itu yang pertama dari produk kita, terus ditarik ke yang namanya promotion, terus ada 4C Diamond, dan juga analisis SWOT juga. Di sini sih akhirnya lebih ke ini ya Kak, kemarin sebenarnya saya ada pertanyaan tentang kayak product knowledge kayak gitu-gitu kan, soalnya kan saya juga awalnya di copywriting gitu kan, jadi untuk pengetahuan produknya harus kayak gimana, terus risetnya seperti apa gitu. Dan kalau untuk yang 4C Diamond dan juga untuk SWOT itu pun itu semacam kayak template untuk riset gitu nggak sih Kak? Bukan template untuk riset sih, tapi itu template untuk bisa membantu kita membuat strategi lebih baik aja sih. Oh, oke, I see. Oke. Iya. Ya, selebihnya lebih ke ini sih, kalau saya sih lebih sangat-sangat terbantu ya. Jadi kayak misalkan pertanyaan-pertanyaan tentang produk, terus strateginya seperti apa, kayak gitu sih memang. Terima kasih. Oke, nice, thank you. So hopefully semua teman-teman di sini juga mendapatkan benefit yang sama ya gitu dari yang apa yang udah saya sharing kemarin. Wah, hari ini
saya sharing materinya agak beda nih, gitu. Karena kemarin kan ngebahas tentang marketing dan sekarang kan ngebahasnya tentang branding fundamental ya. Nah, sekarang gimana apa sih bedanya antara marketing dan branding dan apa yang harus diperhatiin? Riva, sorry, boleh tolong di show lagi Oke, udah muncul Kak? muka saya yang muncul. Oke, Slide-nya yang lagi loading. Heeh. Oke, udah? Belum. Oke. Udah Kak? Belum? Belum. Oke, aku ulang lagi ya Kak. Sorry Kak. Iya. Ini udah muncul, Oh udah? Oke, aku ulang lagi. tapi belum masuk ke slide. Oke, udah? Kak, mau nanya, ini link untuk lead absensinya belum bisa di assign ya? Oke, sebentar. Apakah slide-nya udah muncul? Belum? Oke, Belum. sebentar ya. Belum, Kak. Oke, aku nyalain dulu absen ya teman-teman. Oke, absennya udah bisa diakses. Untuk slide-nya. Oke. Apakah sudah muncul? Belum? Oke, sebentar ya. Oke. Belum ya? Soalnya di saya udah stop sharing gitu. Wait. Udah muncul teman-teman? Oke. Sudah. Oke Kak. Oke. Udah, Kak. Oke. Oke, sip. Nah, saya mau nge-recap sedikit lagi kali ya dari apa yang udah saya sharing kemarin. Boleh next slide-nya, Riva? Oke. Ini kan kemarin 4C Diamonds ya, teman-teman juga ingat tadi saya sempat bahas tentang company, customer, competitor, change, perubahan, kemudian juga ngebahas tentang SWOT, bagaimana kita bisa mencari strategi berdasarkan kekuatan dan kelemahan kita, dan juga gimana kita bisa membuat sebuah strategi yang lebih oke nih, gitu kan, dengan kita mengetahui kelemahan, opportunity, dan lain-lain. Boleh ke slide nomor 5, Riva? Boleh Kak. Gitu. Terus marketing mix-nya, products, price, place, promotions, gitu. Bahwa ternyata digital marketing tuh bukan cuma sekedar bukan marketing tuh bukan digital marketing, tapi digital marketing adalah bagian dari marketing, bagian dari promotion mix. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau boleh ke slide nomor 6, dari semua itu, gitu ya, kayaknya kan itu kan semuanya udah cukup ya. Semuanya juga udah cukup, semuanya juga udah bagus nih kayaknya. Terus kenapa kita masih butuh merek? Nah, ada yang mau bantu saya jawab nggak? Kenapa sih kita butuh sebuah merek? Mungkin di chat aja. Kenapa kita butuh merek dalam bisnisnya kita? Identitas, membangun persepsi, identitas agar dikenal konsumen, agar mudah dikenalin, agar mudah diingat, agar gampang diingat. Yes, betul. Nah, makanya kalau misalnya ya jawaban kalian semua tuh nggak ada yang salah, gitu ya, nggak ada yang salah. Tapi gitu kan ya, itu sebenarnya membentuk ke satu pengertian yang nanti akan saya sharing, gitu. Thank you. Nah, saya mau mulai dengan quote itu, apa sih sebenarnya branding atau brand? Nah, kalau dilihat di slide nomor 7, bahwa brand itu adalah apa yang dikatakan orang ketika kita tuh lagi gak di ruangan. Katanya Jeff Bezos, pencipta Amazon, kayak gitu. Jadinya brand itu adalah sebuah reputasi, sebuah image, sebuah gambaran dalam benak konsumen terhadap sebuah produk. Nah,
Boleh ke slide nomor 8. Makanya kalau misalnya brand itu sebenarnya ada dua, yaitu bagaimana sebuah brand itu bisa memberikan arti, meaning. Dan yang kedua, bagaimana sebuah brand itu bisa memberikan experience, memberikan pengalaman yang baik kepada konsumennya. Nah, contohnya simple. Saya suka brand, misalnya nih, contohnya kayak brand Apple. Apple tuh apa sih sebenarnya brandnya? Artinya Apple itu kan selalu dihubungkan dengan yang namanya simplicity, canggih, cool, dan lain sebagainya. Nah, semua itu kan dibentuk di kepala konsumen, iya nggak? Tapi balik lagi, sebuah brand itu juga harus memberikan pengalaman atau experience, gitu. Sorry, boleh nggak tolong admin bantu untuk ini apa? Yang mic-nya belum ke-mute, boleh tolong di-mute? Makasih ya. Oke. Gitu. Nah, experience itu kan berbicara tentang bagaimana sebuah brand itu tuh bisa bisa memberikan pengalaman, experience yang baik kepada konsumennya. Sehingga apa yang ada di benak konsumennya itu tuh terbentuk dengan baik. Kalau Apple nggak bisa menciptakan experience atau pengalaman yang cool, bagaimana orang tuh bisa mengingat gitu, punya persepsi bahwa Apple itu adalah brand yang cool, gitu. Paham ya teman-teman ya? Gitu. Pertanyaannya nih, sekarang pasti teman-teman nanya gini kan, emangnya sebuah brand tuh harus punya meaning and experience ya? Kayak misalnya contohnya brand-brand yang udah lama banget gitu. Misalnya apa, kayak kalau misalnya teman-teman orang Jawa Timur, orang Surabaya, tahu kan ya kerupuk ikan Nyonya Syok gitu. Pasti kayak, dia juga brandingnya nggak penting-penting amat. Well, tapi kalian mesti ingat, Nyonya Syok itu dibangun atau sebuah brand itu tuh kadang-kadang yang kayak udah lama dulu brandnya dia tuh yang pertama kali gitu, makanya gampang diingat sama konsumen di kepalanya gitu. Dan butuh 20 tahun buat membangun 20 tahun tuh untuk membangun reputasinya dia gitu ya. Jadinya balik lagi, sebuah brand kalau misalnya punya meaning and experience akan jauh lebih mudah dan akan jauh lebih gampang untuk bisa diingat sama konsumennya gitu. Boleh next slide-nya, Riva? Terus cara ngukur brand itu bagaimana? Nah, di sini makanya saya punya satu framework lagi yang namanya brand equity atau nilai sebuah brand. Makanya pengertiannya adalah brand equity itu adalah value. Sebuah nilai yang dipersepsikan sama konsumen. Ya. Dan konsumen itu bisa merasakan pengalamannya itu seperti apa gitu. Ketika orang berpikir positif tentang sebuah brand, equity-nya biasanya bagus, biasanya tinggi. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya, gitu. Jadi konsep brand equity. Dan brand equity itu elemennya ada 5. Nah, ini tinggal kamu cek aja di brand kamu. Nah, pertama, sebuah brand kalau misalnya dia nggak eksis di kepala konsumen, ya brand itu nggak eksis, karena brand itu nggak bisa dipegang. Cuma bisa dirasakan, cuma bisa dimengerti. Makanya kriteria pertama sebuah brand nilainya tinggi, itu adalah awareness-nya. Sebuah brand itu ada di kepala konsumen. Simple. Simple banget. Kalau saya tanya misalnya, merek minuman soda, sorry, bukan minuman soda deh, jangan deh gitu. Gini deh, saya mau tanya, merek teh di Indonesia yang kamu ingat, itu apa? Boleh di chat. Teh botol Sosro, Sariwangi, teh kotak, teh Sosro, teh pucuk, Sariwangi, teh kotak, ya, gitu. Lihat deh, namanya udah langsung gampang kan? Sosro, Sariwangi,
ada yang jawab Tongji juga. Nah, semuanya itu kan aware ya kalian sama brandnya, ya. Ya berarti kan brand itu kan nempel ya di kepala kalian. Berarti ya satu, awareness kalian tinggi, gitu. Awareness brandnya tinggi, gitu. Dan ini saya ngomong di kategori teh. Kalau saya tanya misalnya, mie instan, apa brandnya? Ya, saya nggak perlu ngomong loh, gitu kan ya. Semuanya langsung ngomong Indomie. Indomie mie sedap, Indomie mie sedap. Lihat ya. So, kalau misalnya kalian tahu brandnya, berarti awareness-nya tinggi dong. Ya nggak? Gitu. Makanya, gitu kan. Makanya, satu elemen yang harus diperhatikan adalah awareness. Ya, itu elemen pertama. Yang kedua, elemennya namanya associations. Yaitu image atau persepsi gitu kan. Atau ada nggak kata-kata yang muncul di kepala kalian gitu kan ketika mendengar sebuah brand. Gitu. Contoh lagi ya, kita ngomong gitu kan nih. Kalau saya sebut nih gitu kan ya, 3 kata gitu kan. Coba kalian sebutkan 3 kata mengenai merek mobil Hyundai. Apa yang ada di kepala kalian? 3 kata. Ya, berarti lihat deh gitu kan. Mau Korea, brand Korea, brand Korea. Nah, rata-rata gitu kan yang saya lihat di sini. Jawabnya langsung listrik sama futuristik gitu. Berarti asosiasi kalian terhadap merek Hyundai itu positif. Ya dong, mobil listrik, mobil futuristik segala macam. Tapi beda juga kalau misalnya saya tanya 3 kata yang menggambarkan mobil merek Toyota. Apa? Umum, irit, affordable. Thank you, Margareta. Family car. Jepang, irit bensin. Irit bensin, murah. Family car. Nah, lihat deh. Persepsi atau asosiasi kalian terhadap merek Hyundai dan merek Toyota itu berbeda kan? Nah, itu yang disebut namanya asosiasi. Tergantung kamu mau dikenal seperti apa. Paham ya? Gitu. Paham ya? Nah, yang ketiga, perceived quality. Jadinya perceived quality ini nih ibaratnya kayak happy gak kamu sama produknya? Karena balik lagi, kamu nggak bisa naik Toyota, kamu bisanya naik mobil Avanza gitu. Atau sesimpel kayak kamu nggak bisa konsumsi merek Apple, kamu bisanya pakai handphonenya. Dan yang namanya produk dan merek yang kemarin saya bilang itu kan berbeda, ya. Jadinya seberapa puas kamu terhadap produknya itu menentukan persepsi terhadap sebuah brand. Makanya kemarin kalau misalnya ada yang nanya produk tuh apa? Produk tuh sama brand perlu nggak sebuah produk tuh ada USP-nya? Menurut saya perlu, karena kalau misalnya produknya ada USP-nya, berarti kan itu kan akan bilangnya meningkatkan persepsi positif terhadap produknya. Yang keempat, gampang, loyalty. Mau nggak rekomendasi produk ini ke teman, ke keluarga, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau dilihat nih, gitu kan ya, ada 2 part yang intangible atau nggak bisa dipegang, yaitu awareness dan associations. 3 part yang nggak bisa dipegang. Awareness, association, sama loyalty. Itu nggak bisa dipegang, adanya di kepala. Gitu. Tapi ada satu yang bisa kamu pegang, yang bisa dipegang barangnya, gitu kan ya, yaitu quality, kualitas produknya. Makanya kualitas produk itu menentukan awareness, association, dan loyalty. Paham ya? Gitu, menurut saya. Dan yang kelima, yang paling gampang tuh aset.
gitu. Aset ini membantu orang untuk mengingat, mengidentifikasikan sebuah brand gitu. Gampang deh, misalnya nih ya, gitu. Kalau misalnya nih, gitu, kita main tebak-tebakan superhero ya, gitu. Kalau misalnya nih, saya bilang superhero-nya tuh warnanya hijau, badannya gede, berotot. Siapa kira-kira? Hulk. Nah, gampang kan ya, gitu. Begitu saya bilang warnanya hijau, langsung Hulk, rata-rata Hulk. Ada yang bilang Shrek sih, tapi Shrek bukan superhero, butuh hijau juga setan. Gitu, ya. Nah, itu sebuah aset. Itu gampang membuat kita untuk mengidentifikasi sebuah brand. Gitu. Dan aset itu bisa bentuknya apa aja. Boleh ke slide nomor 11, Riva. Gitu. Ada yang color, makanya itu tadi saya ceritainnya tentang color ya. Gitu. Terus ada juga word, kata-kata. Kalau misalnya saya bilang tagline, pasti ada jalan. Kepikiran nggak brandnya apa? Gojek. Nah, tuh. Gampang kan ya? Gitu kan ya. Jadinya aset itu tuh kayak kunci untuk kita tuh bisa ingat sama brandnya. Gitu. Terus abis itu story assets gitu. Nah, kalau story assets ini biasanya kalian tuh mesti ngeliat iklan, mesti ngeliat materi komunikasinya gitu. Tapi saya yakin sih, pasti teman-teman tahu ya, iklan di Indonesia gitu kan ya, yang iklan di Indonesia yang dia pakai bintang iklannya itu tuh ibu-ibu kasidahan. Terus kepalanya muncul dari rice cooker. Tahu nggak brand apa? Nah, kan saya nggak perlu cari ngomongin brandnya loh. Tapi begitu ngomongin story-nya langsung keinget ya. Gitu. Habis itu human face assets gitu. Human face assets ini biasanya makanya brand itu tuh harus apa ya? Harus punya ini apa? Harus punya artis atau KOL atau selebriti yang biasa dipajang gitu. Karena brand ambassador balik lagi itu kan membuat kita kan bisa punya bisa gampang ya untuk ingat sebuah brand gitu. Contohnya apa? Brand ambasadornya yang brand ambasadornya tuh ownernya atau CEO-nya gitu. Terus abis itu dia selalu punya tagline, dia ngomong gini, cintailah produk-produk Indonesia. Ya, gampang ya gitu kan, langsung tuh tahu tuh Mas Pion, Mas Pion, Mas Pion, Mas Pion. Karena aset ini membantu sebuah brand tuh masuk di kepala teman-teman gitu. Terus musik gitu. Nah tuh musik saya nggak perlu ngomong tuh, langsung kayak pengiriman cepat, gratis ongkir, pengiriman cepat, gratis ongkir. Itu langsung semuanya tahu Lazada. Nggak ada mereknya, langsung. Shopee COD juga sama, ya kan? Nah, itu kan membantu agar teman-teman tuh bisa mengingat brandnya dengan baik gitu. Kalau shape gampang, itu logo gitu. Sama ya kalau sound ya balik lagi ya. Kayak misalnya kayak teman-teman tahu kan bioskop yang para penonton yang sudah memiliki karcis silakan masuk. Itu bioskop apa? Seksi gitu dengan suara khasnya gitu. Nah, makanya teman-teman boleh balik ke slide 10. Jangan pernah asal buat bikin aset ya. Kebanyakan nih gitu kan ya. Kebanyakan kita selalu berpikir bahwa yang namanya logo, yang namanya bentuk, yang namanya warna, udahlah asal aja gitu. Padahal aset itu tuh sangat penting agar agar sebuah brand itu tuh bisa apa ya bilangnya ya, bisa diingat gitu ya. Dan aset itu membantu konsumen itu tuh punya brand awareness yang baik ya. Makanya saya selalu merekomendasikan aset itu tuh agar
nggak sembarangan buatnya. Dan perlu dibangun dengan waktu. Boleh ke slide 12 gitu. Minuman soda Coca-Cola dengan swoosh-nya gitu kan ya, dengan pitanya, dengan logonya. Kalau kalian lihat di slide 13, buat dia bisa meregister warna merah dan logo bentuk logonya, dia itu perlu waktu dari tahun 1905. Tuh. Bayangin coba, udah hampir 100 tahun logonya, lebih malahan. Gitu. Indonesia belum merdeka, logonya udah datang tuh, udah dibuat. Dan terus-terusan dipakai gitu. Bahkan waktu diganti di tahun 1985, ujung-ujungnya 2 tahun lagi diganti kan? Gitu. Namanya bukan Coke lagi, namanya Coca-Cola. Gitu. Dan di tahun 93 mulai diintroduce tuh ininya apa? Bentuk botolnya. Ya. Shape, ingat, logo dibangun secara terus-menerus. Makanya jangan asal dan jangan sembarangan. Gitu. Boleh ke slide 15. Dan strateginya juga makanya ditiru kan sama teh botol sosro. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Gitu. Dan dibangun secara konsisten. Itu yang paling penting. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya buka kesempatan 5 menit untuk 3 orang pertanyaan. Yang pertama langsung buka mic. Mungkin angkat tangan. Saya mau sembari ambil minum ya. Mungkin Riva boleh bantu tunjuk atau Elvan. Ada yang boleh bantu tunjuk? Oke, Kak Amanda, boleh Kak? Oke. Halo. Halo Kak, suaraku kedengeran? Kedengeran. Oke, sorry sebelumnya belum bisa on cam. Aku mau langsung nanya aja terkait tadi brand loyalty kan disebutkan juga bagaimana caranya mereka bisa repurchase dan told about us to their friends. Nah, secara tidak langsung kan emang mengadvokasikan gitu ya. Nah, Ya. setahu aku itu ada yang namanya juga tuh brand advokasi. Nah, apakah seorang customer yang emang sudah loyal dengan suatu brand itu pasti akan mengadvokasikan dan gitu juga sebaliknya, ataukah advokasi ini emang ada di dalamnya loyalty? Karena aku agak bingung di bagian itunya, Kak. Okay, thank you for asking. I think this is a really good question. Thank you. Pertanyaannya nih ya, gitu kan. Kamu advokasi itu kan brand itu tuh kan jadi ini ya, apa? Jadi kayak sebuah cult, iya gak? Iya, Oke. Pertanyaan aku, kamu mau mati? Kamu mau mati gak buat teh botol? mau mati. Enggak, Mm-mm. Nggak mau kan? Tapi kamu mau minum teh botol secara terus-menerus gak? Kalau Mau. mau? mau. Oke. See, that's the answer. Gak penting mau jadi advokat gitu. Karena balik lagi, sebuah brand itu untuk jadi punya advokasi, itu tuh biasanya strateginya tuh kayak kamu tap in ke komunitas. Ya, makanya brand-brand kayak Harley Davidson, Apple, itu tuh kan dia mau membuat advokasi konsumennya tuh jadi kayak cult-nya. Kalau sebuah brand gak harus punya advokasi. Ya balik lagi gitu kan ya. Di sini nggak ada kan yang mau mati buat teh botol gitu kan. Karena ya kalau advokasi kan teorinya begitu ya gitu kan. You are willing to die for the brand gitu kan. Kalau misalnya kayak saya gitu kan ya, to be honest, I'm an Apple fanboy gitu. Jadinya kalau barang gua kagak Apple tuh kayak gitu, gregetan gitu. Nah, itu advokasi. Nggak apa-apa juga gitu. Makanya perlu dilihat balik lagi industrinya, barangnya, kategorinya. Tapi sebuah brand gak harus punya advokat, tapi dia harus punya loyalis. Itu menurut saya. Semoga bisa menjawab ya. Sangat menjawab, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, thank you Kak Amanda. Selanjutnya, boleh Kak Ahmad? Halo, Kak Ahmad? Halo, Kak Ahmad? Halo Kak, ini Kak Ahmad saya apa? Ahmad Evanda? Oh iya, betul. Oke. Iya. Silakan, Kak. Kak, ini mau ini sih untuk memperjelas ya. Jadi untuk aset dan juga association itu berarti sama atau ada slightly different di situ, Kak? Sorry, kenapa? Agak putus-putus. Oh ya, Halo?
untuk yang brand association sama brand asset itu, apakah memang dia juga sama atau ada perbedaan sedikit di situ? Oh, Soalnya kan pastinya kalau dari yang saya lihat kan, kalau ini dari saya ya, pendapat saya itu kalau misalkan katakanlah jingle kayak Lazada gitu kan. Nah itu kan akhirnya kan goals-nya aset itu kan untuk membentuk sebuah association, yaitu ke persepsinya orang-orang. Jadi kalau misalkan orang-orang itu melihat, oh Lazada, kepikiran Lazada, oh pasti cepet pengirimannya terus gratis ongkir. Apakah bisa dibilang demikian, Kak? Iya, bisa dibilang demikian. Karena balik lagi, yang tadi saya bilang, aset itu membantu konsumen mengingat brand. Yang diingat apa tergantung strategi marketingnya, strategi kreatifnya. Kebetulan yang Lazada, ya dia pengen aja gitu. Yang jingle-nya tuh langsung ngomongin apa yang konsumen pengen ingat. Pengiriman cepat gratis ongkir. Gitu. Oke, semoga Oke, menjawab thank ya. you, Kak. Terima kasih. Oke, kita lanjut Kak. Oke, lanjut aja ya. Oke. Nah, sebuah brand itu biasanya makanya aspek sebuah brand itu tuh membantu sebuah bisnis karena ada dua teorinya berdasarkan Profesor Byron Sharp. Dia bilang physical availability, yaitu sebuah brand harus bisa diraih sama konsumennya. Gitu. Sebuah brand harus bisa dibangun atau bisa dicapai sama konsumennya. Makanya saya suka bilang yang namanya supermarket test. Misalnya nih, ibaratnya kamu lagi lari pagi, terus aus, kamu ke chiller. Begitu kamu ke chiller, kamu mau ambil minum, produk ada di situ. Itu yang namanya physical availability. Masalah yang kedua adalah produknya itu nggak cuma satu, bukan produk kamu aja, tapi banyak produk orang lain di situ. Makanya ada konsep yang kedua yang dibilang mental availability, yaitu bisa diingat. Ada Aqua, ada Le Minerale, ada Pristine, ada apa, kamu pilihnya Aqua dibandingin Pristine. Jadinya, kamu bisa mendapatkan produknya, dan begitu kamu mau membeli produknya, kamu ingat sama brandnya. Dan itulah gunanya brand, untuk bisa membantu. Sekarang nih biasanya physical availability itu tuh tugasnya distribusi, tugasnya channel, trade marketing. Mental availability itu biasanya tugasnya komunikasi. Dan kalau misalnya gitu, untuk sebuah brand itu bisa diingat, makanya perlu menimbulkan emosi. Apapun yang kita buat, konsumen begitu ngelihat, itu tuh langsung harus kayak, gila ya keren banget. Gila ya bagus banget. Bener banget. Karena emosi itu membantu kita untuk mengingat sebuah brand lebih nancep lah di kepala. Boleh ke slide 19? 18, sorry. Ke slide 18. Ya, gitu. Dan memang berdasarkan riset, sebuah brand yang punya emosi itu membuat customer tuh lebih apa ya? Lebih ingat. Ya. Jadi kalau mau konsumen mengingat brand kalian, itu harus punya emosi komunikasinya. Paham ya, teman-teman? Dan pertanyaannya yang berikutnya, Kak. Oke, saya paham nih. Terus gimana, Kak, cara konsumen tuh bisa merasakan emosinya? Makanya, balik ke slide 19. Emotions itu bilangnya ya? Di drive atau didasari dari apa yang namanya insight.
Insight itu kayak ibaratnya kita punya informasi kenapa orang melakukan sesuatu. Dan kadang-kadang insight itu tuh perlu kita gali. Makanya kemarin saya sempat bilang kan, untuk tahu konsumer atau audiens itu lebih lagi. Karena kalian nggak bisa dapat insight kalau cuma konsumennya tuh kayak describe-nya umur 30, belum merit, gitu. Tapi harus tahu, gali lebih dalam. Makanya nanti I think next kelasnya kan audience insight ya. Nah, itu coba deh gali sebanyak-banyaknya gimana cara dapat insight dari audience. Boleh ke slide 20. Dan insight itu bukan problems. Karena insight itu berbicara tentang emosi. Problems itu biasanya dijawab dengan bisa dijawab dengan bisnis model. Contohnya nih, misalnya kayak Airbnb. Problemsnya apa? Kalau teman-teman tahu Airbnb kan kita bisa nginep di rumah orang ya, nginep di apartemen orang. Kagak usah nginep di hotel kalau lagi traveling. Karena apa? Masalahnya hotel yang berkualitas di satu kota itu tempatnya terbatas dan orang-orang berebutan. Nah, secara bisnis udah di-solve sama Airbnb. Tapi buat dia ngebangun brandnya, dia bisa come up dengan sebuah insight yang bilang orang itu udah males travel kayak turis. Gak usah keluar negeri. Saya nih orang Jakarta, kalau misalnya saya sama partner saya lagi jalan-jalan gitu. Kita paling males ke tempat yang dikunjungin sama turis. Karena rame banget. Dan kalau misalnya masuk Instagram, semua fotonya sama gitu. Makanya, insight-nya yang dibilang sama Airbnb apa? Tourist travel to sucks. Saya nggak mau tuh kalau misalnya ke Semarang. Perginya kemana misalnya? Contohnya perginya ke, kalau ada orang Semarang di sini, saya nggak mau tuh perginya ke Paragon Mall. Saya nggak mau tuh perginya ke Sampokong. Karena capek traveling kayak turis. Gitu. Tapi saya mau ngerasain pengalaman kayak orang lokal. Karena orang lokal biasanya kalau kasih informasi itu kan kayak hidden gem gitu ya. Yang kita tuh nggak tahu. Oh, ternyata ada tempat yang enak ini ya. Nah, itu insight-nya yang diambil sama Airbnb. Oke? Dan gimana sekarang caranya biar dapat insight? Nah, ini kamu boleh play slides-nya nggak, Riva? Yang ini biar seru ininya. Biar seru simulasinya. Udah ke play belum ya, Kak? Sorry. Belum. Udah? Belum. Oke, aku udah. Ya, sekarang? Belum. Soalnya. Belum. Oke. Oh ya, bentar. Oke. Oke, aku coba lagi. Udah? Belum. Kenapa ya? Aku coba setting ulang mungkin ya, Kak? Nggak apa-apa? Udah, ya udahlah, nggak usah lah. It's okay. Oke. Gitu. Nah, biasanya gitu kan, kalau buat dapat insight, itu tuh kita mesti mulai dari mana sih? Kita harus mulai dari, kita harus mencari fakta namanya. Yang bisa dipegang, fakta, gitu. Biasanya nih, gitu kan ya, dari fakta itu kita observasi, terus abis itu baru kita bisa dapat insight, gitu. Nah, di sini gitu kan ya, coba deh dilihat. Faktanya
faktanya gitu, orang itu ngepost foto di Instagram buat ngedapetin like. Betul apa salah? Coba teman-teman bantu saya jawab. Betul ya, gitu. Terus observe. Kalau misalnya kita lihat sebuah hal. Karena itu gak butuh apa ya, gak butuh speciality buat tahu bahwa orang ngepost foto buat dapat like gitu ya. Nah, di observe gitu. Terus abis itu kita lihat, ternyata orang kalau misalnya foto tuh biasanya lagi lunchtime ya, atau pas lagi ada acara khusus. Bener apa salah? Kalian begitu gak? Gitu, betul. Nah, tapi gitu. Sebenarnya gitu kan, dari fakta dan observasi yang dilihat gitu. Lihat deh bahwa sebenarnya gitu, kalian tuh gak nyari like loh di social media, gak nyari like. Karena mau 1000 likes dari teman-teman, yang matters tuh cuma satu. Biasanya either dari pacarnya atau gebetannya atau dari PDKT-annya, betul gak? Ya, gitu. Nah, ya udah mau Valentine, yang jomblo harap sabar. Nah, the things is gitu ya, sadar gak bahwa faktanya gitu kan ya, kelihatannya nih gitu, kita ngepost foto tuh buat dapat like sebanyak-banyaknya, tapi sebenarnya insight-nya kita cuma nyari satu orang yang nge-like. Ya, lihat antara gitu kan ya, antara apa yang kita lihat dengan mata sama kejadian sebenarnya atau motivasinya, emosinya, itu tuh kadang-kadang beda. Ya, gitu. Dan contoh lagi, misalnya faktanya, cowok di sini biasa suka kasih bunga, iya gak? Yang cowok-cowok boleh angkat tangan, gitu. Ya cowoknya enggak, ya udahlah gitu, maaf ya. Nah, tapi observasinya biasanya bunga yang dikasih itu bunga mawar, gitu. Insight-nya apa? Kenapa yang dikasih bunga mawar? Karena biasanya bunga mawar itu tuh tanda kemapanan. Tanda bahwa, I can give you a beautiful flowers. Gue tuh settle loh, gitu. Biasanya. Nah, tandanya apa gitu kan? Kasih kepastian, bagus. Nah, tandanya apa? Ya, apa yang kita lihat gitu, kita kirain bahwa ternyata bunga itu tuh sebuah tanda ya, gitu kan ya. Sebuah tanda yang apa? Sebuah tanda cinta. Padahal enggak. Itu adalah tanda buat nunjukin gitu kan. It's like gue bisa loh gitu kan. It's like kayak menguatkan lah statusnya bahwa gue keren loh gitu kan. Gue bisa kasih bunga mawar dan lain sebagainya. Nah, makanya teman-teman, aku selalu encourage buat temen-temen tuh tahu gitu audiensnya tuh seperti apa. Karena ya balik lagi, kalau teman-teman cuma berhenti di fakta aja, tapi gak bisa di unearth emotionsnya, gak bisa dikeluarkan emosinya, akan sangat susah gitu. Oke? Gitu. Boleh next slide-nya? Makanya a good insight gitu kan, insight yang bagus gitu kan ya, insight yang bagus itu tuh ada tensionnya. Tension tuh maksudnya apa? Kayak ada hal yang kayaknya tuh kontradiktif, iya kan? Kirain kita ngepost foto untuk dapat beribu-ribu beratus-ratus likes, tapi sebenarnya yang kita cari nggak beribu-ribu beratus-ratus, cuma 1 atau 2 gitu. Oke? Kemudian bukan ngomongin soal apa yang mereka lakukan, tapi alasan kenapa mereka melakukan itu. Dan itu bisa membuat kita tuh bisa memposisikan sebuah brand dengan sangat baik. Makanya, boleh next slide-nya, Riva.
Gitu. Buat cari tahu insight gampang, tanya terus kenapa, dan kenapa. Kenapa, dan kenapa. Sampai 5 kali, baru kita bisa dapat insight-nya itu seperti apa. Boleh ke slide 24? Gitu. Contohnya ini yang apa? Yang aku lakukan buat Bibit sama Stockbit. Faktanya apa? Orang tuh gak mau berinvestasi. Tapi kita tanya terus. Ternyata mereka takut bahwa di masa depan bakal untung. Emangnya kenapa? Takut rugi. Takut gak bisa lihat untungnya sekarang. Dan ujung-ujungnya, karena mereka takut bahwa kerja keras mereka akan hilang. Akan sia-sia. Gitu. Ya. Makanya, gitu kan ya. Ini, insight ini adalah elemen yang sangat penting dalam sebuah branding. Kenapa? Karena ini menentukan kamu tuh mau ngomong kayak gimana, komunikasinya tuh arahannya tuh seperti apa, angle-nya tuh seperti apa. Dan buat masukin tahu insight ini seperti apa, aku mau kenalin kalian sama satu tools yang namanya brand positioning. Boleh ke slide 25. Nah, ini simple banget. Bukan simple banget, sorry. Aku gak boleh ngegampangin. Ini cara isinya adalah ada 4 elemen di sini. Ini yang akan menjadi panduan kalian untuk bisa membuat komunikasi, panduan kalian untuk bisa, apa ya bilangnya, untuk bisa bikin konten nantinya, untuk bisa bikin materi, gitu. Pertama, makanya kita harus tahu bagian to-nya, target. Siapa sih yang pengen coba ditarget? Yang kedua, gitu kan ya, brandnya tuh kategorinya tuh apa? Yang ketiga, benefitnya apa? Benefit itu keuntungan ya. Bisa secara fungsional, bisa secara emosional. Fungsional tuh misalnya ya, saya kalau misalnya pakai minyak kayu putih, fungsionalnya apa? Oh, ngerasa anget, ngerasa nyaman kalau tidur. Emosionalnya apa? Sehingga saya bisa ngerasa damai, gitu. Yang keempat, support point, USP-nya. Yang kemarin kalau misalnya teman-teman ingat, bikin POD, bikin POP. Nah, POD, POP fungsinya itu tuh, di support points ini. Ketika kalian bisa bikin basic positioning seperti ini, nantinya gitu kan, untuk apa? Untuk ke depan-depannya akan sangat mudah buat teman-teman tuh bikin content planning karena udah ada nih arahan dari depannya tuh seperti apa. Saya kasih contoh. Misalnya slide nomor 26. Gitu. Misalnya saya mau cobain mau bikin kayak healthy buat ini apa? Buat brand cookie. Target marketnya healthy proactive preventers, orang yang peduli dengan kesehatan mereka, yang mau melakukan sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk kesehatannya mereka. Mereka ini apa? Mereka kayak health freak. Grey cookie is the tasty low-fat cookie that give you best tasting yet guilt-free pleasure so you can stay in control of your health. Yang membuat kalian tuh bisa punya apa? Punya rasa yang enak gitu, rasa yang enak dan gak harus merasa bersalah sehingga kalian bisa mengontrol kesehatan kalian. That's because bla 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 ya. Gitu. Boleh ke slide nomor 27. Nah, sama nih gitu kan ya untuk Apple. Kalau misalnya Apple secara corporate dia bilang two highly connected, fast-paced people who are frustrated by the annoying complexities of technology. Apple is the consumer's electronic brands that simplifies technology. Jadinya dia bilang nih, konsumen gue tuh orang-orangnya sibuk. Kalau mereka kebingungan dengan teknologi dan kompleks, akan sangat susah buat mereka tuh bisa apa ya bilangnya ya, bisa bekerja dengan baik. Makanya benefitnya disimplify.
That's because apa? We start with ideal consumer experience. Habis itu juga kita ngertiin kalian dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, sebentar. Aku mau kasih punya satu contoh yang lebih bagus lagi. Bentar. Ada Elvan nggak di sini? Hadir Kak, hadir. Elvan, kamu bisa akses ini nggak? Kamu tuh bisa akses materi e-learning nggak? Aku Bisa, kan bisa. punya materi e-learning. Coba deh lihat di materi, sebentar. Yang aku bikin slide-nya, lihat di slide nomor, sebentar ya, aku buka dari Bamanda dulu. Sorry ya teman-teman ya, aku sekalian ini apa? Biar dapat biar ada contohnya yang konkret tuh kayak gimana yang aku bikin. Lihat di materi kelima. Wait. Iya. Materi 5 ya? Iya, materi 5. Yang marketing management? Bukan. Sebentar. Sorry, yang finding the branding bukan? Finding the branding bukan? Pokoknya aku ada bikin contoh buat positioning statement-nya MySkill. Kayaknya materi kelima deh, apa keempat gitu. Namanya finding the brand benefit for customer. Ini bukan materinya. Yes, boleh. Oke. Boleh di-show nggak, Elvan? Boleh. Boleh. Oke, kita gantian dulu ya, Pak, share screen-nya. Oke. Thank you, Elvan. Sorry, ini makanya yang gue bilang, gue suka kadang-kadang tiba-tiba, kayaknya ini nih yang mau gue tunjukin. Oke. Siap. Udah muncul ya? Iya, kelima. Boleh ke bawah? Gitu. Terus lagi. Lah, kok kagak ada case study-nya? Kayaknya yang di PPT deh, bukan yang ini. Oh, ini bukan yang Google Slide ya berarti? Iya, bukan yang Google Slide, yang PPT, yang PowerPoint. Wait, ada gak ya di sini? Ada. Oh harusnya. iya, ada sebentar. Oh Oke. iya. Gitu. Ini biar saya soalnya kemarin sempat ngerapiin materi e-learning. Kalau misalnya kayak teman-teman pengen berlangganan e-learning, silahkan. Jadinya bisa punya akses. Nah, oke. Boleh yang ini ke slide 24? Oh sorry, 24. Ya, nggak apa-apa, it's okay. Nah, 24 nih ya. Saya coba contohin bikinnya kayak gimana. Jadinya saya lagi senang sama brand ini, namanya Pome. Tahu nggak teman-teman Pom? Ini multivitamin, tapi dia tuh bentuknya gummy, gitu ya. Nah, terus abis itu kalau saya gitu kan, yang ngelihat brand Pom ini kayak gimana, saya bakal bikin positioning statement-nya gini. Boleh next-nya? Gitu. To health freak umurnya 20-35 tahun, yang tinggal di kota besar, yang mencari cara yang asik dan fun untuk mengkonsumsi vitamin. Kenapa? Karena kalau kita konsumsi vitamin, tablet-tablet begitu, itu kadang-kadang orang kan suka yang kayak males ya, enek ya, gitu. POM is the modern multivitamin company. Karena kita mau menjadi sebagai multivitamin company modern yang memberikan kamu cara baru, innovative way to taste and experience in consuming multivitamin. Jadinya apa? Kalau misalnya kita lupa, misalnya kita lagi malas, kita lagi pengen makan yang berantakan gitu, misalnya kayak pengen makan KFC atau lagi pengen makan santan-santan, kita nggak perlu ngerasa bersalah gitu. Karena ya POM itu fun juga gitu. Kalau misalnya kita makan, kayak makan permen, ibaratnya nggak berasa kayak makan obat. Jadinya kita bisa cheat our healthy lifestyle. Karena apa? Bentuknya bisa dikunyah, nggak berasa kayak obat dan lain sebagainya. Gitu. Bener nggak? Nggak perfect nggak? Nggak perfect gitu. Tapi at least ini membantu saya atau membantu kita kalau mau bikin konten untuk gitu kan, untuk kita bisa membuat sebuah konten yang menarik. Tapi arahan jalurnya tuh nggak kemana-mana. Gitu. Yang kedua, saya bikin buat MySkill. Gitu. Boleh next slide-nya, Elvan. Gitu. Nah, untuk kenal MySkill tuh untuk apa? Untuk orang-orang yang mencari untuk mencari pengetahuan, knowledge seeker.
dari SMP sampai mungkin first jobber di seluruh Indonesia yang mencari cara untuk meningkatkan hidupnya dan karirnya. Karena yang namanya pendidikan itu kan bisa membantu kalian buat keluar dari zona kalian. Dari kemarin saya ketemu orang yang kayak, oh iya ini persiapan saya untuk masuk kerja, persiapan saya untuk karir hack dan lain sebagainya. My skill adalah kita tuh bukan edutech, tapi kita education company yang menggunakan teknologi gitu untuk membantu teman-teman belajar lebih baik. Makanya memberikan cara baru untuk belajar yang nggak berasa kayak di sekolahan. Karena kalau kayak di sekolahan terlalu akademik, kalian tuh udah mesti kerja, implementasi di bisnis akan sangat susah. Makanya kita nggak mau kasih yang nggak berasa terlalu akademik, sehingga kalian bisa belajar pengetahuan baru kapan aja, di mana aja. Dan inilah yang jadi dasar kontennya nantinya bisa, gue gak tahu ya bener apa enggak ya gitu kan ya, tapi harusnya bisa mengcapture lah, because gitu. Nah, bisa belajar kapan saja, di mana aja ya. Kenapa? Karena kita sediain e-learning, ada modul, ada video, ada juga digital marketing bootcamp kayak begini, dan mentor-mentornya berpengalaman, jadinya bisa kasih sesuatu yang baik. Saya nggak tahu ini positioning statementnya My Skill beneran apa enggak, tapi itu yang saya rasain kalau misalnya saya kerja sama My Skill. Nah, makanya gitu kan, makanya positioning statement ini penting. Kenapa? Kalau misalnya kita balikin lagi nih ke brand equity yang tadi gitu, ini kan akan membentuk associationsnya kalian kan terhadap brandnya My Skill, akan membentuk persepsi kalian terhadap kualitas produknya My Skill, dan akan membentuk loyalty-nya kalian. Dan ya kalian akan mungkin ya nanti mau buat nge-recommend ke teman-teman lain atau ke saudara-saudaranya gitu. Dan ya awareness-nya pasti bisa tinggi juga. Gitu. Makanya insight-nya, lihat deh, saya kan langsung taruh tuh di bagian tuh-nya kan, orang-orang yang mencari pengetahuan untuk mengupgrade hidupnya mereka. Faktanya apa? Mungkin kalian disangka belajar itu tuh cuma buat kayak iseng-iseng. Tapi sebenarnya ini adalah untuk meningkatkan, mengupgrade hidupnya kalian. Ya, makanya ini basic knowledge-nya buat bikin branding tuh kayak gimana. Banyak framework, banyak metodologi lain, tapi saya paling suka ini karena paling basic. Dan buat teman-teman di sini yang pengen belajar basic, ini yang paling gampang. Gitu. Ya. Jadi itu aja gitu buat yang saya pengen coba sampaikan malam ini. Cari tahu insight-nya apa, buat come up dengan emosinya yang benar, seperti apa buat nanti jadi arahan teman-teman bikin konten, bikin materi komunikasi, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk exercise-nya sendiri, Alvan mungkin bisa aku pass on ke kamu atau Riva, terserah yang mana. Gitu. Dari Riva lagi aja, Kak. Ya, oke. Oke. Sudah muncul? Belum? Belum, Pak. Oke. Nah, oke. Langsung ke exercise-nya aja ya, Riva. Oke, Kak. Ini ya, Kak. Iya, betul. Nah, bikin ini ya, apa? Positioning statement-nya ya. Dan ini udah dikasih contohnya. Saya sih saranin kalau misalnya kayak yang punya bisnis, pakai bisnisnya. Kalau enggak, lihat dari brand lain juga boleh. Oke. Oke, teman-teman, aman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, waktu pengerjaannya sampai 20:47, cukup ya? Oke, 20-50 aja biar pas.
Oke, siap Kak. 20-50 ya teman-teman. Minitas dan pengumpulan minitasnya, linknya sudah saya share di kolom komen. Oke, yang mau ke toilet juga boleh. Langsungin aja, Mas. Selamat malam. Iya, Kak Alvin? Boleh bertanya? Boleh. Ya, jadi ini kaitannya untuk mencari juga ya. Saya ke teman-teman pemateri khususnya. Mas Rian, saya lagi ngerintis sebuah media online. Eh, Media ini awalnya mengikuti pangsa seperti iklanrakyat.com gitu, yang mana mereka mencari menghasilkan produk berupa informasi apapun, cuman itu yang digemari oleh masyarakat banyak pada umumnya saat ini, seperti Eh, selebritis, ya. Oke. Boleh lanjut nih. Kak Alvin, eh, untuk pertanyaannya boleh ditaruh di Slido dulu, Kak. Sekarang minitas dulu ya, Kak. Oh, oke. Jadi ditulis dulu ya. Oke, siap. Iya, Kak. Oke, thank you, Kak. Siap.
Kirain tidur. Oke, teman-teman udah 20.50. Ada yang mau presentasi? Oke, udah ada banyak yang raise hand ya. Kalian boleh mulai presentasi sekarang? 3 orang mungkin ya, Ya, Kak? boleh. Siap. Boleh Kak Dance? Ini namanya Dance R. Oke. Boleh, Kak? Sorry Kak, mungkin kalau dari aku next dulu kali tadi karena kepencet. Oke. Gak apa-apa, Kak. Kak Sofia? Boleh, Kak Sofia? Berarti share screen dulu ya, presentasi. Iya, Kak. Oke, bisa, Kak? Sebentar. Oh, aku nggak bisa share screen. Tapi kalau dibacain aja bisa nggak ya? Gimana kalian? Atau bentar, coba. Pak, bantu share screen aja, Pak. Oh, boleh? Oh, ini udah bisa ke share screen belum? Oh, udah bisa, Kak? Udah ya? Sebentar, Kak. Belum muncul? Ini? Belum? Oh, udah. Oke. Jadi buat yang sekarang coba pakai selamat malam, terima kasih atas waktunya. Jadi buat yang minitas sekarang tuh pakai usaha saya sendiri kebetulan. Jadi tunya tuh untuk orang-orang yang ingin liburan dengan santai, umurnya antara 18 sampai 45 tahun, yang tidak ingin terikat dengan jadwal trip yang monoton. Escape Travel itu sebuah travel agent yang mengutamakan kenyamanan saat trip karena kami mempunyai fleksibilitas waktu dan tempat tujuan selama trip berlangsung. Kira-kira gitu sih. Sorry, boleh dikasih lihat nggak ininya? Apa slide-nya? Soalnya slide-nya kayaknya perlu di-scroll ke bawah. Oh, sebentar deh. Slide-nya ini masih cover, Kak Sofia. Masih cover. Oh, kayaknya emang nggak bisa sih. Ini di tab-nya browser aku aja ternyata ya. Ya. Itu kira-kira.
Tapi oke, kalau gitu gini deh, dari sekilas yang saya dengar, batunya apa untuk orang yang pengen nggak terikat fleksibilitas waktu. Untuknya itu orang-orang yang ingin liburan dengan santai, umurnya Heeh. sekitar 18 sampai 45 tahun, yang tidak ingin terikat dengan jadwal trip yang monoton. Terikat dengan jadwal trip yang monoton itu seperti apa ya? Jadi kalau travel agent lain kan udah punya jadwal trip yang jam segini sampai jam segini ke tempat ini, dan tempat-tempatnya tuh tempat liburan yang itu-itu aja gitu loh. Dan kalau di kita yang berarti that's because-nya tuh karena kita punya fleksibilitas gitu loh. Kalau emang nggak pengen ke tempat yang ada di jadwal karena udah pernah tempatnya gitu-gitu aja, mau yang lebih seru atau mau ke tempat yang lebih menarik gitu, asal semua pesertanya setuju dan oh ya menarik nih, ayo kita ke sana, kita bisa gitu. Oke. Mungkin kalau gitu yang perlu dikuatin tuh benefit-nya kali ya. Kalau fleksibilitas kan apa yang ditawarin, atau kalau berdasarkan kemarin kan kayak POD atau POP-nya ya. Nah, tapi benefit-nya tuh yang perlu coba digali. Dengan fleksibilitas, terus kenapa? Apa yang mereka bisa rasain gitu. Misalnya fleksibilitasnya, pengalamannya jadi lebih bertambah. Atau bisa mendiscover hal-hal baru yang nggak kayak di Instagram gitu. Contohnya nih, misalnya kayak gue lagi jalan-jalan di Jepang, tadinya mau ke Tokyo Tower, tapi kok pas lagi di perjalanan di tengah Tokyo Tower, kayaknya ada rumah makan enak nih. Iya. Nah, karena fleksibel bisa ke sana gitu misalnya. Nah, misalnya ya contohnya, jadinya mungkin itu yang perlu digali gitu ya. Gali benefit-nya menurut saya. Ya, terima kasih. Oke, thank you Sofia. Terima kasih Kak Sofia. Selanjutnya Kak Muhammad Abdillah. Boleh Kak? Oke Kak, sebentar saya sharing dulu ya. Oke. Udah kelihatan nggak? Ya. Oke. Kenalin, aku Muhammad Abdillah. Kak, aku mau ngambil contoh dari brand Lemonilo kali ya. Untuk sendiri ini ditujukan buat masyarakat yang tertarik nih sama gaya hidup sehat, namun tetap pengen buat mengkonsumsi mie instan. Nah, untuk kategorinya itu ada di kategori mie instan sehat, dan benefit yang bisa didapat itu masyarakat bisa konsumsi mie Lemonilo ini tanpa khawatir dengan masalah kesehatan yang selama ini selalu kalau makan mie instan tuh bakal kena ini loh gitu. Nah, untuk support point-nya sendiri, karena terbuat dari bahan alami, maka masyarakat dapat mengonsumsi ini tanpa khawatir dengan masalah kesehatan yang timbul. Gitu sih, Kak. Oke, nah sama ini benefitnya nih, bisa dikonsumsi tanpa khawatir dengan masalah kesehatan. Nah, mungkin coba digali lagi ya, itu kan masih fungsionalnya ya, tanpa khawatir, nggak takut gendut, nggak takut apa gitu. Masalah kesehatan tuh masalah apa sih sebenarnya? Jantungan kah? Diabetes? Banyak tuh masalah kesehatan. Ya. Berarti lebih didetailkan lagi ya? Iya, betul. Iya, betul. Didetailin lagi benefitnya, ya. Oke, Kak. Gitu. Nice. I think udah pada nangkep. Good. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Abdillah. Selanjutnya boleh Kak Amalia.
Kak Amalia? Kalau nggak ada, diganti ke Kak Anggi. Hai Kak, Halo, Kak Anggi. iya, izin share screen ya Kak. Oke. Oke, udah kelihatan? Belum, Kak. Belum ya? Udah sekarang lagi. Oke. Oke. Em, Hai. Dah. Oke. Hai semua, kenalin nama aku Anggi, aku dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kali ini aku mau ngambil salah satu brand baru. Kebetulan aku juga include di dalamnya sebagai digital marketing officer-nya. Itu ada Local Touch Hair Nails and Spa. Untuk apa namanya, pemetaannya sendiri itu to-nya atau targetingnya itu ke khusus untuk women aja yang suka untuk beauty treatment untuk rambut, kuku sama body spa gitu, yang pengen rasain nuansa homey and comfort gitu. Ini juga ditargetin ke cewek-cewek yang usianya dari 14 sampai 50-an tahun. Yes. Lalu brand kategorinya, this brand is Consumers Beauty Treatment Center. Untuk benefitnya sendiri itu ada available in all beauty treatments services. Dan jadi main pointnya adalah itu ada di satu tempat yang estetik gitu. Sehingga customer tuh selain dia bisa merasa lebih untuk treatmentnya, ya dia datang ke sini dan bisa dapat pengalaman baru gitu, karena tempat kita beda. Terus support point-nya apa? Support point-nya adalah kualitas pelayanannya kita itu jadi yang prioritas gitu. Kita memprioritaskan kualitas pelayanannya, lalu pengalaman dari customer itu sangat penting untuk kita. Dan oleh karena itu, sejauh ini di market kita itu bisa dikasih kesimpulan kalau Local Touch ini adalah one-stop salon di Kupang yang bisa melayani kebutuhan dan juga kepuasan dari masyarakat, terkhususnya untuk para customer. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Nah, ini menurut aku satu nih. Women who love to do beauty. By the way, thank you, Anggi. Aku komen ya. Oke. Women who love to do beauty treatment for hair nails and also body spa in homey and comfort place. Di sini siapa yang nggak mau melakukan beauty treatments di homey and comfort place? Semuanya juga mau begitu, ya nggak? Iya. Nah, makanya perlu didetailin. Oke. Needs-nya tuh atau insight-nya tuh kayak gimana gitu. Karena suka treatment di tempat yang homey and nyaman, itu tuh kebutuhan semua orang, Anggi. Iya. Gitu. Ya. Jadinya misalnya nih, contohnya, kalau aku ya, misalnya, kalau kamu mau bilang, dia bilang di homey and comfort place. Kenapa mereka suka ngelakuinnya itu di homey and comfort place? Oke. Contohnya misalnya ya, gitu ya. Kalau misalnya kayak dia itu di salon, dia gak bebas ngomong. Cewek kan suka ngegosip ya, gitu. Kalau misalnya ngapa-ngapain gitu. So, misalnya kamu mencari orang yang mau dilayanin sama orang kayak di rumah sendiri, misalnya kayak gitu ya. I don't know ya, to be honest ya. Aku masih belum kepikiran apa gitu. Tapi perlu didetailin lagi, homey and comfort place-nya tuh kebutuhannya dia tuh apa sih gitu. Misalnya kayak cewek yang stres di rumah karena sehari-hari itu di rumah mulu gitu, tapi dia gak bisa ngerasa bebas di rumahnya gitu. Itu juga bisa gitu kan. Oke. Gitu. Nah, terus available in all beauty treatment service in an aesthetic place, so customer can feel more than doing treatment only. Feel more-nya tuh gimana gitu. Jangan terlalu general. Feel more. Dia ngerasa apa? Ngerasain apa gitu. Misalnya pokoknya mesti lebih detail gitu ya. Benar gitu kan. Quality service, priority, customer experience penting buat kamu, tapi define maksudnya gimana.
Misalnya mbak-mbaknya lebih friendly kah, di training Oke, I lebih see. profesional, dan lain-lain sebagainya, gitu. One stop salonnya bener, Oke, gitu. thank you so Itu much, ya. Kak. Makanya kalau saranku tuh support point-nya mesti poin-poin. Ini kan Iya. kamu bikinnya statement kan, gitu sih. Heeh. Oke, thank you so much Kak insight-nya. Oke. Oke, thank you Kak Anggi. Wah, jawabannya sangat detail sekali ya Kak Rian ini. Kak Rian, oke kita boleh lanjut ke Slido? Boleh, silakan. Oke. Apakah sudah muncul? Belum? Oke. Oke. Sudah muncul? Ya, udah muncul. Oke. Kak Rian, pertanyaan pertama nih. Jika citra sebuah brand telah buruk, misalnya karena faktor kualitas produk yang bawah standar, apakah marketing bisa jadi upaya untuk memperbaiki citra brand tersebut, Kak? Bisa banget. Tapi balik lagi, kamu mesti ngebenerin dulu produknya. Karena kalau misalnya kamu nggak benerin produknya, kalau kamu perbaikin, ujung-ujungnya sama aja bohong. Iya nggak? Gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana membangun eksistensi brand di dunia digital marketing, Kak? Eksistensi brand. Eksistensi brand di dunia digital marketing. Pertanyaannya terlalu general sih, kayaknya Iya, mesti luas agak banget. detailin ya. Maksudnya eksistensi brand tuh kayak gimana gitu. Kayaknya agak terlalu general pertanyaannya. Oke. Mau dilanjut ya, Kak? Boleh. Oke. Sedetail apakah hak kekayaan intelektual atau HKI dalam penamaan? Apakah sedikit persamaan brand atau logo dapat dibawa ke pengadilan? Iya, pasti. Pasti. Makanya biasanya kalau misalnya apalagi yang berhubungan dengan aset ya. Kalau misalnya kalian come up dengan something yang benar-benar distinct, diregister logo, warna segala macam gitu. Oke. Harus register ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Apakah brand dan merek itu sama, Kak? Saya bingung sih jawabnya sih, karena sama. Sama ya, Kak ya? Oke. Selanjutnya. Positioning to your brand, that's why ini dilakukan sebelum ada brand. Atau setelah kayak yang kita lakukan sekarang ya, untuk apa? Oh, positioning statement. Ya, sebenarnya ya udah ada atau belum ada, itu harus ada. Karena balik lagi brand kamu kan harus punya kayak satu pegangan ya ketika kalian melakukan sesuatu. Jadinya ya Kak, ini akan jadi dasar kamu buat bikin konten, akan jadi dasar kamu untuk apa? Akan jadi dasar kamu untuk kayak ngedevelop produk nantinya, untuk membuat iklan, berkomunikasi, bikin aset, dan lain sebagainya. Misalnya nih contohnya, kalau positioning-nya kamu kayak, kamu misalnya bisnisnya e-commerce, benefit-nya apa? Konsumen bisa mendapatkan produk di tangan secara cepat, karena kita punya jaringan kurir yang baik. Gitu. Terus kamu pengen bikin campaign, bisa kan bikin campaign pengiriman cepat gratis ongkir, tapi kamu udah tahu dulu dasarnya, ada brandnya, gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, Kak izin bertanya, nama brand harus selalu terikat dengan jenis produk kita? Nggak harus, Apple aja nggak jualan handphone namanya Apple kan. Oke. Selanjutnya, brand aset salah satu musik atau bunyi-bunyian. Nah, oh iya, oke. Nah, lidah orang Indo suka beda nih, ada pengaruh ke brand nggak kalau bunyinya jadi beda? Misalnya Coca-Cola jadi Coca-Cola, XX1, XXI. Nah, Gimana? ini makanya sebenarnya kita yang harus mengedukasi masyarakatnya. Nggak mungkin dong brand kamu bilangnya yang salah, ya nggak?
Makanya ya mau orang bilang Coca-Cola, ya kamu mesti tetap bilang Coca-Cola. Karena nanti akan berubah sendiri, gitu. Awal-awal mungkin begitu, tapi lama-lama bisa berubah. Oke. Selanjutnya, ada tips trik nggak sih Kak buat cari tahu lebih atau gali lebih dalam lagi soal benefit dari segi emosional atau rasionalnya mungkin dari brand kita? Oke, nah ini pertanyaannya bagus banget. Kalau saran saya simple. Biasanya orang kalau nyari benefit itu tuh dibuat-buat. Tapi sebenarnya dipakai produknya, di experience produknya. Ingat ya, brand itu kan ngomongin soal meaning dan experience kan. Nah, gimana caranya kamu bisa come up dengan benefit yang kamu pun nggak pernah pakai produknya, nggak pernah mengalami experience-nya, ya. Jadinya saran saya cari tahu lebih dalam lagi soal benefit-nya itu tuh ya dipakai produknya. Nah, abis itu biasanya nih, misalnya nih ya, kalau saya misalnya kayak ini deh, misalnya Rubik's Cube gitu, saya suruh nyari emotional benefit-nya gitu. Kalau saya cuma plototin doang nih Rubik's Cube di tangan gitu kan, saya kan nggak kebayang kan bisa dipakai apa aja gitu. Tapi setelah saya pegang, oh ini bikin saya lebih tenang ya. Karena kalau misalnya kayak saya lagi ngajar, abis itu biar saya nggak kemana-mana, biar saya grounded, saya bisa mainin gitu. Terus abis itu ini bisa bikin saya lebih pintar. Karena ya saya jadi lebih teliti nih untuk saya ngurutin warnanya. Oh ini bisa membuang waktu saya ya gitu kan, killing time dengan cara yang lebih produktif. Abis itu apalagi Rubik's Cube, emotional benefit-nya. Ini bisa jadi sebuah alat untuk kelihatan keren. Orang mah keren punya handphone bagus, tapi gue keren bisa solving Rubik's Cube gitu. Nah lihat deh, dari saya pegang Rubik's Cube aja, saya kan jadi kepikiran kan banyak angle. Nanti tinggal kita cari aja. Oh ternyata ini nih yang make sense, ini yang kayaknya terlalu dibuat-buat. Oh ini kayaknya nih yang dicari sama konsumen kita, ini yang enggak gitu. Jadinya dipakai produknya, the experience ya. Oke. Selanjutnya, ini kayaknya berhubungan sama pertanyaan pertama tadi, Kak. Jadi kan nama brand yang buruk itu bisa dikembalikan. Nah, ini gimana cara memulihkan nama baik brand tersebut, Kak? Ya, makanya brand itu atau produknya itu tuh harus diperbaikin, gitu, ya. Oke, evaluasi gitu ya, Kak ya? Yes, betul. Oke. Selanjutnya, bagaimana membangun brand untuk layanan atau jasa? Apakah sama dengan produk atau ada perbedaan? Pertanyaannya bagus. Menurut saya kalau layanan dan jasa fokus di membangun kayak misalnya prosesnya, tunjukin kayak misalnya janjinya, promise-nya gitu. Kayak Lazada kan pengiriman cepat gratis ongkir, dia kan menjanjikan prosesnya, ya gak? Sama hasil akhirnya gitu. Cash on delivery, Shopee COD. Yang dijanjiin apa? Prosesnya. Nah, itu yang harus coba ditekankan ya kalau pelayanan dan jasa. Oke. Selanjutnya, ini udah ya. Kak mau tanya, kalau mau buat brand perlu lihat brand dari kompetitor juga nggak ya? Kalau iya, ada tools untuk analisisnya? Kalau lihat brand dari kompetitor, yes, betul, harus ada. Makanya kan kemarin kan ada direct dan indirect kompetitor kan. Itu ya kalian harus lihat competition-nya itu seperti apa. Gitu. Ya tinggal dilihat aja mereka tuh komunikasinya tuh seperti apa. Terus ada program-program atau ada produk baru dan lain sebagainya, tipe-tipe konten. Gitu sih. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara brand kita yang baru dibangun, dikenal, dan diingat? Tetapi pemasaran marketing ada banyak kendala. Jasa undangan online, brand Indo Invite. Oke. Gimana? Nah, ya pemasarannya mesti dibenerin dulu. Problemnya tuh di mana? Karena balik lagi, setiap brand itu kan harus dibenerin ya. Kalau misalnya kayak brandnya bagus tapi marketingnya jelek, ya gak kelihatan juga brandnya. Gitu. Oke. Selanjutnya,
Misalkan orang yang jadi target pasar kita adalah orang yang nggak terlalu familiar dengan teknologi. Apakah tetap bisa dipaksakan untuk marketing lewat digital, Kak? Nah, ini balik lagi tergantung konsumennya tuh siapa. Karena misalnya contohnya, kamu bikin produk untuk orang tua, untuk kakek-kakek, nenek-nenek. Mereka konsumsi digitalnya sedikit. Tapi kamu kan bisa menarget anaknya, cucunya, saudaranya, gitu ya. Oke. Kayak misalnya contohnya susu bayi. Bayi mana bisa main main Facebook atau YouTube. Tapi kan yang target mamanya. Gitu. Tapi ya balik lagi. Kalau misalnya nih contohnya, kamu mau target orang-orang di Papua gitu. Yang notabene misalnya kayak di kedalaman gitu ya, di tengah hutan misalnya. Atau infrastruktur digitalnya belum benar. Nah itu kan kalau kamu taruh uang di situ, ujung-ujungnya buang-buang uang, iya kan? Karena mereka juga gak bisa notice. Gitu, ya. Oke, jadi target audiensnya kayak yang harus kita pilih. Iya, betul. Oke. Gimana caranya biar orang bisa berpaling dari satu merek ke merek lain? Misalnya pengguna Apple, kebanyakan gak mau pindah ke Samsung. Ya balik lagi, kamu mesti menjual keunikan produk kamu apa? Ya, cara kita meng-convince atau meyakinkan orang ya dengan produk, ya kan? Oke. Riva, sorry, by the way kita sampai 21.20 ya Q&A-nya? Atau? Iya Kak, sampai 21.20. Nanti sisanya closing statement. Oke. Oke. Lanjut ya Kak. Iya. Oke. Ini saya posisi sebagai distributor dari sebuah brand IT. Sebenarnya bagaimana cara membangun brand produk bersamaan dengan membangun nama distributornya sendiri, Kak? Sebenarnya nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah sama sekali. Gitu. Tapi biasanya nama distributor itu tuh nama PT. Biasanya ya. PT, Cemerlang, Gilang, Perkasa gitu. Nah, Cemerlang, Gilang, Perkasa itu kalau misalnya dijadiin nama merek, ingat jadi susah diingat kan. Nah, makanya biasanya itu yang kejadian. Saran saya sih kalau misalnya mereknya sama kayak distributornya, kalau namanya jelek atau namanya susah diingat ya kita harus cari nama baru gitu. Oke. Sip. Ini ada pertanyaan yang naik, tapi apakah brand-brand tersebut tidak takut jika dituntut sama pengguna jika tidak terbukti? Ya, saya kurang paham sih Iya, pertanyaannya. saya juga kurang paham, Kak. Jadi kita skip aja dulu ya, Kak. Kita kesini dulu. Kak, kalau penyedia jasa seperti bisnis konsultan dalam bidang pemasaran produk, jadi pegang pemasaran di beberapa brand, apa yang harus fokus dilakukan Digmar? Oh, ya sebenarnya kalau bisnis konsultan kan masalah reputasi ya. Jadinya Digmarnya harus untuk membangun reputasi. Di misalnya sosial media gitu. Contohnya nih misalnya kayak ada beberapa brand kayak saya kenal agensi kalau teman-teman tahu Garis Temu namanya, itu dia kan membangun reputasinya itu lewat sosial media. Jadinya orang-orang tuh tahu oh ini loh yang kerja di dalamnya seperti ini, culture perusahaannya seperti ini gitu. Oke. Kak, ada referensi buku atau apapun untuk belajar mendalam soal brand strategi? Saran saya sih kalau mau belajar marketing ya atau brand strategi itu harus belajar dari teori dasarnya. Makanya saya ngerekomen buku tuh kayak misalnya buku Philip Kotler. Itu tuh memang bukunya gede banget ya. Tapi itu akan menjelaskan tentang teori-teori marketing yang fundamental. Nah, setelah kamu baca buku Philip Kotler, baca tuh misalnya buku Seth Godin, buku Malcolm Gladwell, teori terapannya. Jadinya kalian udah punya basic fundamental teorinya, baru ada ilmu terapannya. Makanya ini kan yang saya ajarin nih, atau saya sharing-sharing ini kan semuanya fundamental marketing ya. Nah, itu saya harapannya semoga teman-teman tuh lebih paham jadinya sebelum teman-teman tuh belajar eksekusinya nantinya seperti apa. Jadinya cari buku-buku Philip Kotler, buku Seth Godin, itu membantu banget sih. Catat ya teman-teman. Oke, kita lanjut Kak.
Kak izin tanya, menurut Kakak lebih susah branding jasa atau branding barang sih? Nggak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih gampang sih. Challenge-nya beda aja. Kayak kamu makan mie goreng sama nasi goreng aja. Sama-sama enak kan, tapi teksturnya beda. Gitu. Iya. Oke. Selanjutnya, jika mau buat bisnis, bagaimana cara untuk menemukan POD yang baik? Satu, cari produknya tuh yang gini, cara bikin POD itu menurut saya, apakah kamu yang paling bagus, paling baik, paling keren nggak? Gitu. Itu kalau kamu nggak punya sesuatu yang unik gitu. Misalnya nih contohnya, saya mau jualan handphone. Kalau kamera saya harga 200 megapiksel gitu. Itu kan berarti produk saya unik kan? Gitu. Ya udah, itu yang jadi POD-nya. Tapi gitu kan. Misalnya nih, saya cuma punya kameranya 50 megapiksel. Kamu bisa nggak klaim bahwa baterai kamu yang paling besar? Atau kamu bisa nggak klaim bahwa, oh casingnya tuh come up dengan berbagai macam warna? Makanya, kalau saya tuh, kalau cari POD tuh antara cari yang berbeda, atau cari sesuatu yang paling baik, gitu. Oke, sip. Satu lagi ya, Kak. Kenapa ada brand-brand besar berani menulis klaim-klaim di mana jika menggunakan produk mereka akan ada perubahan dalam kurun waktu tertentu? Nah, itu biasanya udah ada studinya. Apalagi kalau misalnya kayak contohnya brand-brand kecantikan, itu tuh biasa harus ada studinya. Karena kan mereka kalau mau bikin iklan kan mesti lapor ke BPOM dulu. Kalau misalnya BPOM nggak approve, mereka nggak boleh beriklan. Dan mereka nggak boleh jualan. Sip. Oke. Waktu sudah menunjukkan 21.20. Kak Rian, silahkan. Ada closing statement? Oke. Thank you buat teman-teman yang udah datang 2 hari sesi ini. Saran saya buat marketing dan branding yaitu cuma satu. Kenalin konsumen dengan baik. Karena kadang-kadang produk kita itu, misalnya contohnya, ya produk udah bikinan bos atas ya, gitu. Atau yang jualan ya udah gitu. Kayak kalau jualan makanan, apalagi sih yang bisa diinovasi, kadang-kadang kan susah ya. Makanya, satu-satunya cara agar kita bisa berbeda adalah ketika kita bisa tahu konsumen kita tuh maunya apa, konsumen kita tuh seperti apa, konsumen kita tuh kebutuhannya apa. Karena dengan tahu seperti itu, ya akan sangat mudah gitu buat teman-teman tuh bikin marketing program yang gampang untuk mereka sehingga mereka tertarik. Itu aja kira-kira closing statement saya. Kenalin konsumennya, jadinya kalau bisa ngobrol, kalau bisa spending time sama mereka. Jadinya balik lagi, kalau misalnya tahu nih gitu kan ya, konsumennya tuh bisa merasakan bahwa kalian ngerti sama mereka, pasti mereka akan memilih produk kalian, gitu. Oke. Thank you Kak Rian, nih udah ramai banget nih emoticon bertebaran di sini. Thank you semuanya. Kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya, silahkan ya di sosial media, yuk kita temenan di Instagram, di mana? Atau di LinkedIn gitu, more than happy to answer. Tapi balik lagi yang nanya tuh biasa banyak banget. Jadinya kalau misalnya kelewat, mohon maaf. Kalau misalnya memang penasaran pengen nanya lagi, di chat aja, nggak apa-apa ya. Sip, jadi boleh chat Kak Rian ya Kak ya? Iya. Oke. Kak Rian boleh foto bareng dulu Kak? Kemarin bukannya udah ya? Oke. Di sesinya beda Kak. Oh, oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah teman-teman. Sesi 3 hari ini selesai. Thank you Kak Rian. Thank you teman-teman. Kita tutup. Oke, selamat malam semua. Selamat istirahat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Jangan lupa absen ya. Thank you, thank you. Thank you Kak Riva, thank you Kak Yan. Thank you Kak.